Perlu diketahui Al-Imam Mahdi itu secara eksplisit, secara jelas tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Akan tetapi Al-Imam Mahdi ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang maknanya mutawatir, sehingga disebutkan oleh para ulama kurang lebih 38 sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis mengenai Imam Mahdi. Nah, kita lanjutkan dari Sa'id bin Zubair. Imam Mahdi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi tafsirnya ada mengenai Imam Mahdi. Saya sempat singgung di Jumat yang lalu di surat surat Sof. Surat Sof. As-Sofat, bukan Sof, As-Sofat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dia Allah yang telah mengutus seorang rasul. Nah, berkata Sa'id bin Zubair, seorang rasul yang dimaksud di sini adalah Imam Mahdi. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Dia Allah yang telah mengutus seorang rasulnya dengan petunjuk. Bil huda. Kata huda ini sama seperti hidayah, petunjuk. Dari kata hada yahdi, hidayatan atau hudan. Imam Mahdi namanya bukan Al-Mahdi, tapi namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, itu disebutkan yakhruju, atau la tadhhabu dunya. Dunia ini tidak akan binasa hatta yakhruja rajulun min ahli baiti, hingga keluar seorang laki-laki dari keluargaku. Yuati ismuhu ismi. Namanya sama dengan namaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata namanya sama berarti Imam Mahdi namanya sama seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diingat, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya nama banyak. Kenapa namanya banyak? Innama kathratal asma tadullu ala syarafil musamma. Karena ketika seseorang memiliki banyak nama, itu menunjukkan kemuliaan. Al-Quran juga namanya disebutkan dalam kitab Riyadul Jannah. Itu menyatakan Al-Quran namanya ada 55 nama. Rasul SAW punya nama hampir 1000 nama. Maka Imam Suyuti mengarang khusus kitab tentang nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Mahdi bisa saja namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja namanya Ahmad. Bisa juga namanya Toha. Karena Toha di situ yang dimaksudkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga namanya Yasin. Bisa juga namanya Uhaid. Karena Nabi katakan, innama ismi fil Quran Muhammad. Sesungguhnya namaku di Al-Quran Muhammad. Wa ismi fil Injil Ahmad. Dan namaku di Injil Ahmad. Wa ismi fil Taurat Uhid. Dan namaku di kitab Taurat Uhid. Innama sumiyat Uhid li'anni uhidu ummati anin nar. Saya dinamakan Uhid karena saya menjauhkan umat saya dari neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya bisa banyak, tidak hanya Muhammad. Jadi indikator pertama Imam Mahdi, nama dulu kita cari tahu, nama siapa. Karena ini hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ketika nama, Nabi lanjutkan, wa yuwati ismu abihi isma abi. Nama bapaknya itu juga sama dengan nama bapakku. Siapa nama bapak Nabi SAW?
Abdullah. Itu nama. Jadi nama Imam Mahdi harus nama Nabi SAW. Kemudian nama ayahnya juga dari nama ayah Nabi SAW. Itu yang pertama, Imam Mahdi kita ketahui dari nama. Yang kedua dari nasab. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, itu disebutkan Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi dari anak cucuku, dari anak-anaknya Sayyidah Fatimah Zahra. Berarti nama kita sudah tahu, nasab juga kita sudah tahu. Nah, nasab ini khilafiyah. Ada yang mengatakan dari jalur Sayyidina Hasan, ada yang menyatakan jalur Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan disebutkan dalam riwayat Abu Daud, innahu min auladil Hasan. Sesungguhnya Imam Mahdi dari anak-anak cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Zawzi Al-Qayyim mengatakan, kenapa Imam Mahdi berasal dari Sayyidina Hasan? Karena Sayyidina Hasan pernah menyerahkan kekuasaan khilafah kepada Muawiyah. Beliau lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah muliakan pengorbanan beliau dengan menjadikannya kan keturunan beliau menjadi pemimpin khilafah yang bukan hanya di jazirah Arab, tapi Nabi sebutkan di bumi ard. Nabi sebutkan al-ard, yamla'ul ard, ia penuhi keadilan di seluruh penjuru bumi. Jadi khilafah yang wajib kita imani, khilafahnya Imam Mahdi. Siapapun dia orang Islam menolak khilafah versinya Imam Mahdi, ulama bersepakat kalau mengingkari hadis mutawatir bisa fasik, bisa kafir. Karena hadis mutawatir ma'nawiyah. Tapi Imam Mahdi ala manhaj nubuwah, dengan metode kenabian, dengan undang-undang kenabian. Itu. Dan itu akan terjadi sebagaimana yang kita imani atas seluruh sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nasab kita tahu, dari nama kita tahu. Jadi Al-Mahdi itu julukan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah telah mengutus seorang rasul, yaitu Imam Mahdi, dengan petunjuk. Artinya beliau melakukan setiap ketetapan, setiap tindakan pasti kebaikan. Ini yang ketiga. Kalau Imam Mahdi itu membuat program atau buat undang-undang atau buat aturan yang menyimpang dengan syariat Islam, berarti dia bukan Imam Mahdi. Karena namanya Al-Mahdi, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berupa wahyu tapi berupa ilham. Karena wahyu hanya diberikan kepada para nabi. Sedangkan selain dari para nabi, dari kaum solihin, namanya ilham. Sebagaimana orang tuanya Nabi Musa, Allah wa auha ila ummi Musa, diwahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Kalimatnya wahyu tapi maknanya ilham. Ibunya Nabi Musa bukan nabi, tapi Allah berikan wahyu. Maksudnya apa? Berikan ilham. Berarti selain daripada nabi bisa dapat ilham. Dilemparkan Nabi Musa ke sungai, ilal yam. Itu wahyu, tapi berupa ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu juga berupa ilham kepada hewan. Kami wahyukan kepada lebah di surat An-Nahl. Wa auhayna ila nahl. Kami wahyukan kepada lebah. Itu bukan wahyu, tapi maksudnya ilham yang Allah berikan kepada lebah, membuat rumah di gunung-gunung. Kemudian keluar dari perutnya cairan yang berwarna-warna, yaitu madu. Nah, ini ilham. Nah, Imam Mahdi juga demikian, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dinil haq, membawa agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Beliau menyempurnakan seluruh agama walaupun orang-orang musyrik tidak senang dengan hal tersebut. Jadi Imam Mahdi disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Nabi SAW juga sudah menjelaskan fisiknya.
fisiknya. Kita bisa baca di kitab-kitab yang menjelaskan tentang fisik Imam Mahdi. Juga Nabi SAW menyebutkan waktu atau tanda-tanda waktu beliau keluar, beliau muncul. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, ini kitab ringkasan dari kitabnya Imam Ibnu Arabi, Futuhatul Makiyah. Beliau menyebutkan Imam Mahdi itu lahir nisfu Sya'ban, di waktu nisfu Sya'ban. Kemudian lahirnya di kota Madinatul Munawwarah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW lahir memiliki tanda-tanda berupa tanda-tanda alam, gejala alam. Nabi lahir itu malam berubah terang dengan cahaya. Nah, Imam Mahdi juga lahir punya tanda-tanda alam. Oleh sebab itu dalam satu riwayat disebutkan oleh Rasul SAW, yakhrujul Mahdi wa ala ra'sihi ghamamah fiha malakun yunadi hadza khalifatullah fatba'uhu. Nabi bersabda, ketika Imam Mahdi keluar ini mungkin ada kemungkinan muncul sudah dewasa, karena beliau diangkat jadi Imam Mahdi, dibaiat di depan Ka'bah. Usia beliau 40 tahun, sama seperti usia Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi Rasul di Goa Hira. Bisa jadi keluarnya itu yang dimaksudkan di hadis ini, keluar. Atau bisa juga jadi keluar lahir. Karena kata keluar juga bisa diartikan lahir, dari perut ibu dia keluar, dia lahir. Nah, Nabi katakan yakhruju Mahdi, Imam Mahdi keluar. Bisa dua kemungkinan. Keluar dari kota Makkah ketika dibaiat, atau keluar ketika lahir. Yakhruju Mahdi. Ala ra'sihi, di atas kepalanya, malakun, ada satu malaikat. Jangan dibaca malikun. Kalau malikun raja, kalau malakun malaikat, jamaknya malaikah. Jadi kita punya bahasa menyebutkan malaikat Jibril itu sebenarnya malaikat bentuk jamak, malakun Jibril sebenarnya. Cuma sudah jadi kebiasaan, nah tidak masalah. Karena bentuk jamak juga menunjukkan memuliakan malaikat. Makanya kalau bicara dengan orang yang lebih tua, bahasa Arab bukan pakai anta, pakai antum. Kenapa? Itu menghormati. Wa ala ra'sihi ghamama. Imam Mahdi keluar, di atas kepalanya ada satu awan hitam, ghamama. Fiha malakun, di dalam awan hitam itu ada satu malaikat. Yunadi, memberikan pengumuman, menyerukan, hadza khalifatullah fatba'uhu. Ini khalifahnya Allah, fatba'uhu, ikutilah dia. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan oleh sahabat Khuzaifah al-Yamani, menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi waladi, Imam Mahdi itu anakku. Wajhuhu kal qamari durri, wajahnya seperti rembulan yang bersinar. Wajahnya seperti rembulan yang bersinar. Walaunu minhu launun arabiyun, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wal jismu jismun israiliyun, fisiknya seperti fisik orang Israel. Orang Israel itu tinggi besar. Di dalam riwayat disebutkan Imam Mahdi badannya kalau zaman sekarang namanya atletis, sama seperti Rasul SAW, perutnya rata. Rata. Jadi kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, dia buncit, wah bukan Imam Mahdi, buncit. Karena dalam riwayat Imam Mahdi rata. Atau kulitnya putih sekali. Karena rata-rata orang Arab kulitnya tidak terlalu putih sekali. Ya, dia kayak sawo matang begitu. Kecuali Rasul SAW putihnya ada kemerah-merahan. Dan Nabi dalam riwayat mengatakan, ya fisiknya mirip dengan fisikku.
tapi akhlaknya tidak seperti akhlakku, kata Rasulullah SAW. Riwayat yang lain terbalik, akhlaknya sama seperti akhlakku, tapi fisiknya tidak sama dengan fisikku. Ada riwayat yang berbeda. Warna kulit orang Arab, fisiknya Bani Israel. Yamla'ul arda adlan kama muli'at zaura. Nanti dia penuhi dunia ini dengan keadilan, yang sebagaimana bumi ini dipenuhi dengan kezoliman, zaura. Berarti keluarnya Imam Mahdi bukan negara, 2 negara, 3 negara, tidak. Nabi sebutkan bumi dipenuhi dengan kezoliman. Artinya Imam Mahdi keluar, satu dunia ini terjadi kezoliman besar-besaran. Dan sekarang sudah terlihat. Kita lihat saudara-saudara kita, ada di Sin, di Cina, ada yang di India, ya ada juga yang di Burma. Kemarin dizolimi semua, diusir dari tempat tinggal mereka. Di Palestina, ini gejala-gejala alamat. Makanya saya menyatakan berdasarkan hadis, kita ini sudah yang fase terakhir. Yang kemarin saya jelaskan ada 5 fase yang Nabi sebutkan. Nah ini fase terakhir yang kelima ini. Hanya tunggu menanti munculnya Imam Mahdi. Yamla'ul arda adlan kama muli'at zaura wa yamliku asra sinin. Dan beliau memimpin periode masanya selama 10 tahun. Dalam riwayat yang lain menyatakan 7 tahun. Nah, di saat itu juga Nabi Isa juga turut membantu pemerintahan daripada Imam Mahdi alaihissalam. Jadi yardhu bi khilafati ahlus samawati wal ardi wa tayr fil jawi. Khilafahnya beliau diridhoi oleh seluruh penghuni langit, penghuni bumi, bahkan hewan, burung yang ada di langit juga ridho dengan khilafahnya. Karena keadilannya beliau. Itu. Dalam riwayat yang lain ini juga kita bisa menggambarkan bagaimana beliau punya ciri-ciri. Kemudian alamat-alamat ketika beliau keluar. Ada juga pasukan yang siap menanti beliau. Itu juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum rayati suda qad aqbalat min Khurasan fa'tuha walau habwa ala thalji fa inna fiha khalifatullah al-mahdi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum rayatil sud, apabila kalian melihat bendera hitam. Nah, cuma harus hati-hati. Bendera hitam di sini akhirnya jadi pengakuan banyak kelompok mengatasnamakan bendera hitam. Misal ISIS pakai bendera hitam juga. Apakah ini pasukan Imam Mahdi? Kalau kita baca riwayat-riwayat, Imam Mahdi memenuhi dunia dengan keadilan, tidak mungkin menzolimi. Karena seluruh pemerintahan yang Imam Mahdi bangun, seluruhnya ridho. Berarti beliau bangun dengan kasih sayang. Ketika peperangan baru berperang. Jadi diakui ini bendera hitam dari pihak sini, pihak sini, pihak sini. Dan Nabi sudah memberikan lokasinya. Nah, ini hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat bendera hitam yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namanya iqab. Bendera itu di zaman Nabi namanya iqab. Muncul dari Khurasan, dari wilayah Khurasan. Nah, ini lokasinya Nabi sebutkan. Pasukan-pasukannya Imam Mahdi muncul dari Khurasan. Khurasan itu di mana zaman sekarang? Karena kata Khurasan itu dipakai kalimat terminologi di masa lampau. Ada ulama sekarang namanya Profesor Dr. Abu Khalil Shauki namanya. Kitab namanya Atlas Hadits An-Nabawi. Beliau menyebutkan Khurasan di zaman modern saat ini terdiri dari beberapa negara. 1, ada Uzbekistan, Sijistan, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, bukan Pakistan, Kazakhstan. Ya, ini kurang lebih wilayah Khurasan di zaman modern. Afghanistan, Kazakhstan, Sijistan, Uzbekistan. Dan juga yang menarik, Dajjal juga Nabi katakan keluar khallatun baina Syam wal Irak, keluar di antara jalan Syam dan Irak.
beliau sebutkan Dajjal nanti keluar di Kazakhstan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, oh pasukannya di sana. Dalam satu riwayat dikatakan pasukannya di timur, minal syarqi, di bagian timur. Kalau bagian timur berarti dari Indonesia juga kena. Di Afghanistan ada beberapa organisasi yang menggunakan bendera hitam. Afghanistan ada namanya Al-Qaeda. Ada satu namanya, ya, ada Al-Qaeda, ada satu lagi. Ada yang ingat namanya? Ya. Ada Al-Qaeda, ada yang satu lagi ini, saya lupa namanya. Nah, yang satu ini juga menggunakan bendera hitam. Cuma dua ini berbeda. Kalau yang Al-Qaeda pahamnya sama seperti paham-paham menyimpang yang suka menyesatkan orang. Tidak jauh dengan ISIS, Al-Qaeda. Tapi yang satunya lagi ini, saya lupa namanya, ini satu. Ini yang melawan Rusia, mengusir Rusia, Taliban. Beda ya Al-Qaeda sama Taliban. Nah, Taliban ini nggak pernah musuhin umat Islam. Mereka berperang murni melawan orang-orang kafir. Tentara Amerika, tentara Rusia, karena mereka dijajah oleh Rusia, diusir. Itu Rusia sebenarnya tumbang oleh mereka. Mereka itu batu ya, dilempar bisa jadi bom. Jadi kalau prasangka dengan hadis-hadis yang Nabi sebutkan, bisa jadi prediksi ini Taliban bisa jadi. Tapi kalau Al-Qaeda itu berlawanan. Itu. Wallahu alam. Jadi tidak berdosa kalau kita prediksi masalah begini. Tapi yang salah kita harus paksa orang yakini. Itu boleh. Dan Nabi katakan kalau sudah muncul pasukan dari Khurasan, bendera hitam, fa'tuha, datangi mereka. Walau habwa ala thalji, walaupun merayap di atas salju. Ini juga indikator kedua. Berarti wilayah tersebut iklim yang turun salju. Ya, Nabi isyaratkan walaupun di salju. Ternyata betul di Afghanistan dan sekitarnya itu memang bersalju. Di puncak-puncaknya tinggi itu turun salju. Walau habwa. Fa inna fiha khalifatullah Mahdi, karena di dalam pasukan itu ada khalifah Allah yang bernama Imam Mahdi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Maka yang saya bilang kemarin, ya kita tidak perlu takut dengan nanti munculnya Dajjal atau kapan hari kiamat. Gak perlu takut. Nabi tujuannya bukan menakuti kita, tapi memberitahukan bahwa alam ini akan terjadi seperti itu, proses alam. Tapi yang Nabi ajarkan, kita perbaiki diri kita masing-masing. Ya, ma'adata laha. Kalian siapkan apa untuk hari kiamat? Ya tentu saja dengan kita taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sudah ada, maka hal-hal seperti ini tidak ada masalah bagi kita. Untuk Dajjal kah itu? Ya. Nanti orang Yahudi menjadi pengikut Dajjal memerangi umat Islam, kita sudah tidak takut. Dan nanti Palestina itu dibebaskan oleh Imam Mahdi. Palestina, karena Imam Mahdi membuat pusat ibu kotanya itu di Baitul Maqdis. Sampai meluas sampai ke Damaskus. Sampai ke Damaskus, Suriah. Nah, ada seorang wali, dia dibukakan tabir bisa melihat masa depan di masanya Imam Mahdi. Ternyata masa itu mengerikan. Dia bilang mendingan saya tidak hidup di masa itu. Saya hidup di masa dahulu lebih enak. Karena mengerikan dengan kezaliman. Dan peperangan terjadi, peperangan yang besar. Dan Allah Ta'ala memenangkan Imam Mahdi. Dan pada akhirnya berhadapan dengan Dajjal. Dengan pasukannya. Allah Ta'ala telah takdirkan yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa turun, membunuh Dajjal. Kemudian ini dunia makmur. Di masa pemerintahan Imam Mahdi setelah matinya Dajjal, tiba-tiba muncul makhluk lagi dua, Ya'juj wal Ma'juj. Keluar, akhirnya mengungsi di gunung. Nanti Allah Ta'ala kirim burung menurunkan wabah penyakit, Ya'juj Ma'juj mati.
Saking banyaknya Ya'juj Ma'juj disebutkan dalam hadis, oleh mereka turun dari daratan, bukan injak tanah, tapi injak bangkainya Ya'juj Ma'juj. Semua dipenuhi Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini wajib kita percaya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Adapun bentuknya, itu ijtihad dari beberapa hadis, dari ulama coba menggambarkan, sebagaimana Imam Kuzaini dalam kitab Gharaibul Mawjud wa Ajaibul Makhluqat. Itu.